YouTube. Notif apa? Ini notif berita loh tentang rendahnya literasi baca tulis di Indonesia. Waduh, gimana tuh ya kita nanti jadi tenaga pendidik cara meningkatkan literasi baca tulisnya? Kita harus nonton deh, Riz. Ya, karena kan penting juga kan hari kita tontonnya di sana yuk. Yuk, yuk. Riz, mana videonya? Ini loh, Din. Nonton. Berdasarkan hasil riset World Most Literate Nation Rank oleh Central Connecticut State University, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai rendahnya minat baca. Budaya undang-undang tersebut. Ampun, miris banget ya. Ternyata Indonesia itu berada di tingkat 67 yang memiliki tingkat literasi baca tulis yang rendah. Itulah dia kenapa warga negara Indonesia itu lebih banyak yang mudah termakan hoax itu. Ya sih, hoax sekarang itu menyebar di mana-mana. Bentar dulu. Kok Ari lama banget sih? Katanya mau buat tugas. Udah sampai. Oh, ini gedung Bipun Desa. Ternyata dekat ya. Aduh, tadi malah muter-muter. Aduh, dari mana aja sih, Ri? Kok lama banget? Aduh, tadi aku tersesat nih. Kok tuh sesat? Udah nanya ke sana, kemari. Gak bisa baca petunjuk arah lagi. Wah, kebetulan Ri, tadi aku sama Dina sambil nungguin kamu tuh lagi nonton berita rendahnya literasi di Indonesia. Sebenarnya banyak loh orang tuh bisa baca, tapi dia tuh nggak bisa loh memahami dari bacaan yang dia baca. Nah, ini loh beritanya. Kamu harus tahu dulu, baca-baca ini, nonton juga beritanya. Ya kamu tuh nggak kayak gitu, kayak tadi tuh kesasar, kesana, kesini. Kan jadinya lama lo nunggu. Terus, gimana cara meningkatkan literasi itu? Nah, kemarin aku sempat nonton materi tentang literasi baca tulis. Kayaknya kita harus nonton video itu lagi deh untuk meningkatkan literasi baca tulis kita. Oh, boleh, boleh. Yuk, yuk, yuk. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang kami hormati Bapak Basilius Redan selaku dosen pengampu mata kuliah literasi di SD. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas materi mengenai literasi baca dan tulis. Atau pokok pembahasan materi literasi baca tulis yaitu yang pertama ada pengertian literasi baca tulis, yang kedua ada proses literasi baca tulis, yang ketiga ada prinsip dasar pengembangan dan implementasi, yang keempat ada indikator literasi baca tulis, yang kelima ada pemanfaatan literasi baca tulis, yang keenam ada tujuan gerakan literasi baca tulis, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mengembangkan kemampuan baca tulis siswa. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai pengertian literasi baca tulis. Apa sih yang ada di pikiran kalian jika mendengarkan kata literasi? Membaca? Menulis? Berbicara? Oke, untuk mengetahui jawaban tersebut, mari kita bahas bersama-sama. Literasi baca tulis bisa disebut sebagai moyang segala jenis literasi karena memiliki sejarah yang sangat amat panjang. Nah, literasi ini bahkan dapat dikatakan sebagai makna awal literasi, meskipun kemudian hari waktu ke waktu makna tersebut mengalami perubahan. Nah, tidak mengherankan jika pengertian literasi baca tulis mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis,
menanggapi dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Proses literasi baca tulis setidaknya ada 4 tahapan yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama, membaca dan menulis bersuara. Nah, membaca dan menulis bersuara adalah sebuah kegiatan membaca dan menulis yang dilakukan dengan pembacaan lebih nyaring. Nah, biasanya diawali dengan memperlihatkan sampul buku, mengajukan pertanyaan yang mengaitkan gambar-gambar sampul dengan kehidupan anak, memperkenalkan buku, baik itu judul, pengarang, dan ilustrator, membacakan buku dengan lantang atau nyaring, dan dibarengi dengan ekspresi dan intonasi yang tepat, maupun juga dari yang lainnya. Yang kedua, ada membaca dan menulis terpadu. Nah, membaca dan menulis terpadu adalah kegiatan membaca dan menulis yang lengkap dengan kegiatan menyimak, menulis, serta kegiatan membaca. Yang ketiga, ada membaca dan menulis bersama. Nah, membaca dan menulis bersama adalah kegiatan membaca serta menulis yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang tua maupun guru. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu membaca dan menulis mandiri. Nah, membaca dan menulis mandiri adalah kegiatan membaca serta menulis yang dilakukan secara mandiri atau pribadi oleh siswa itu sendiri. Selain proses literasi baca tulis, ada pun prinsip dasar pengembangan dan implementasi. Nah, dalam Gerakan Literasi Nasional, literasi baca tulis dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan pada 5 prinsip dasar. Yang pertama, ada prinsip keutuhan dan menyeluruh. Nah, literasi baca tulis dikembangkan dan diimplementasikan secara utuh menyeluruh, tidak terpisah dari aspek terkait yang lain, dan menjadi bagian elemen yang terkait dengan yang lain, baik eksternal maupun internal. Nah, pengembangan dan implementasi literasi baca tulis di ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat juga merupakan satu kesatuan dan keutuhan, harus saling mendukung dan memperkuat, tidak merintangi dan menghambat. Yang kedua, ada prinsip keterpaduan. Nah, literasi baca tulis dikembangkan dan diimplementasikan dengan memadukan secara sistematis, baik dalam hal kebijakan, program, kegiatan, maupun pelaksanaan dan berbagai pihak yang mendukung. Yang ketiga, ada prinsip keberlanjutan. Nah, literasi baca tulis dikembangkan dan diimplementasikan secara berkesinambungan, dinamis terus-menerus, dan berkelanjutan dari waktu ke waktu, tidak sekali jadi, dan selesai dalam satuan waktu tertentu. Yang keempat, ada prinsip kontekstualitas, di mana kebijakan, strategi, program, dan kegiatan literasi baca tulis dikembangkan dan diimplementasikan dengan mendasarkan dan mempertimbangkan konteks geografis, demografis, sosial, dan kultural yang ada di Indonesia. Yang kelima, ada prinsip responsif kearifan lokal. Nah, agar gerakan literasi baca tulis membumi dan berhasil tujuannya, pengembangan dan implementasi literasi baca tulis perlu responsif dan adaptif terhadap kearifan lokal. Nah, kearifan lokal Nusantara yang demikian kaya dan keberagaman perlu didaya gunakan dan dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan literasi baca tulis di sekolah, keluarga, dan masyarakat, sehingga literasi baca tulis juga mampu merawat dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang indikator literasi baca tulis. Literasi baca tulis itu terdiri dari 3, yaitu indikator literasi baca tulis di keluarga, indikator literasi baca tulis di sekolah, dan indikator literasi baca tulis di masyarakat. Nah, indikator literasi baca tulis ini digunakan untuk mengukur kemampuan literasi baca tulis, seperti baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Untuk indikator literasi baca tulis di keluarga, itu digunakan untuk mengukur pencapaian literasi baca tulis dalam keluarga. Indikatornya sebagai berikut. Pertama, jumlah dan penyediaan variasi bahan bacaan yang dimiliki keluarga. Yang kedua, itu frekuensi membaca dalam keluarga setiap hari. Yang ketiga, jumlah bacaan yang dibaca oleh anggota keluarga. Yang keempat, jumlah tulisan anggota keluarga, baik itu kartu ucapan, baik itu buku harian, artikel, cerpen, dan karya sastra lainnya.
Yang kelima, jumlah pelatihan literasi baca tulis yang aplikatif dan berdampak pada anggota keluarga. Nah, itu adalah beberapa indikator literasi baca tulis di lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah indikator literasi baca tulis di lingkungan sekolah. Nah, indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan literasi baca tulis di sekolah, yang dimana terdiri dari 3 basis, yaitu pertama basis kelas, yang kedua basis budaya sekolah, dan yang ketiga itu basis masyarakat. Nah, untuk basis kelas itu indikatornya terdiri dari pertama jumlah sesi pelatihan literasi baca tulis oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua itu intensitas pemanfaatan dan penerapan literasi baca tulis dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga itu berdasarkan skor PISA atau Program for International Student Assessment atau program penilaian pelajar internasional dalam menguasai literasi baca tulis yang digunakan sebagai tolak ukur mengukur kemampuan literasi dari peserta didik. Yang kedua itu basis budaya sekolah. Indikatornya itu terdiri dari yang pertama jumlah dan variasi bahan bacaan, yang kedua itu frekuensi jumlah peminjam bahan atau buku bacaan di perpustakaan, yang ketiga jumlah kegiatan sekolah yang berkaitan dengan literasi baca tulis yang dilaksanakan di lingkungan sekolah, yang keempat itu adanya kebijakan sekolah berkaitan dengan literasi baca tulis, yang kelima jumlah karya berkaitan dengan literasi baca tulis yang diciptakan oleh guru dan siswa, dan yang keenam adanya kelompok literasi baca tulis di sekolah sebagai pelopor gerakan literasi sekolah. Yang ketiga itu basis masyarakat, yang dimana indikatornya itu terdiri dari penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung literasi di sekolah. Yang kedua itu tingkat keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan literasi di sekolah. Nah, itu adalah beberapa indikator literasi baca tulis di lingkungan sekolah yang terdiri dari 3 basis, yaitu basis kelas, basis budaya sekolah, dan basis masyarakat. Untuk indikator selanjutnya yaitu indikator literasi baca tulis di masyarakat. Nah, indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian literasi baca tulis masyarakat. Indikatornya itu terdiri dari pertama jumlah dan variasi bahan bacaan yang dimiliki fasilitas publik. Yang kedua itu frekuensi membaca bahan bacaan setiap hari. Yang ketiga jumlah bahan bacaan yang dibaca oleh masyarakat. Yang keempat itu jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan. Yang kelima itu jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi baca tulis. Yang keenam jumlah kegiatan literasi baca tulis yang ada di masyarakat. Yang ketujuh jumlah komunitas baca tulis di masyarakat. Yang kedelapan tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan literasi. Yang kesembilan jumlah publikasi buku per tahunnya. Yang ke-10 itu kuantitas pengguna bahasa Indonesia di ruang publik. Yang ke-11 itu jumlah pelatihan literasi baca tulis yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Nah, itu adalah beberapa indikator literasi baca tulis di lingkungan masyarakat. Kita melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan manfaat literasi baca tulis. Kita sebagai seorang individu pastinya merasakan bahwa manfaat dari literasi baca tulis itu sangatlah banyak, karena literasi baca tulis itu sebagai dasar atau pondasi kita dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari literasi baca tulis yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, menguasai literasi baca tulis itu dapat meningkatkan imajinasi. Nah, imajinasi di sini bukan maksudnya kita itu bisa berhayal, itu bukan. Tetapi meningkatkan imajinasi ini dibuktikan dengan adanya keberagaman film, seperti film yang bergenre horor, romance, seperti itu. Yang dimana
keberagaman film ini disebabkan oleh kemampuan literasi. Nah, berkat imajinasi dari sutradara dan imajinasi dari penulis, tentunya industri film ini dapat berkembang begitu pesat. Tetapi tidak hanya berupa film seperti itu. Ada pula karya sastra seperti Laskar Pelangi dan puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Itu merupakan karya yang tercipta berkat imajinasi pengarangnya. Nah, sehingga ketika kita nanti diberikan tugas untuk membuat puisi, karangan, cerita, di sanalah kita akan berimajinasi. Imajinasi itu juga terbentuk karena adanya kemampuan literasi dari baca tulis kita, sehingga kita dapat menciptakan sebuah karya yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat seperti itu. Yang kedua, manfaatnya yaitu menguasai literasi baca tulis itu dapat membuat pelajar lebih mudah memahami pelajaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temukan kosakata yang sedikit mungkin asing bagi kita. Tetapi ketika kita mempunyai kemampuan literasi baca tulis, semakin kita adanya beragam kosakata yang pelajar temui, sehingga mereka juga akan menggali, mencari tahu apa sih arti dari kosakata tersebut, sehingga semakin beragamnya kosakata yang para pelajar kuasai, tentunya semakin mudah mereka memahami dan menyerap pelajaran itu sendiri. Nah, manfaat yang ketiga itu adalah menguasai literasi baca tulis itu dapat melatih otak agar fokus. Nah, dengan banyaknya informasi yang masuk melalui media sosial, terkadang hal tersebut membuat kita tidak fokus dalam memahami informasi. Oleh karena itu, untuk melatih otak kita agar fokus, kita harus sering-sering membaca buku, menulis kembali isi buku tersebut yang telah kita baca, sehingga hal tersebut itu akan melatih fokus atau konsentrasi kita dalam memahami suatu bacaan. Untuk manfaat yang keempat itu adalah menguasai literasi baca tulis itu membuat kita memiliki empati yang tinggi. Nah, mengamati dan memahami suatu bacaan yang kita baca itu tentunya akan meningkatkan perasaan empati kita. Nah, misalnya ketika kita membaca suatu buku fiksi yang ceritanya itu mengharukan dan membuat kita mungkin menangis itu, yang menggambarkan kehidupan seorang tokohnya yang secara detail, sehingga kita tuh akan mampu menciptakan gambaran di kepala kita tentang tokoh tersebut seperti apa, gimana kehidupan mereka saat itu. Tentunya dengan kita mengetahui bagaimana keadaan tokoh tersebut, kita akan membandingkan karakter fiksi tersebut dengan orang-orang yang nyata di sekitar kita, sehingga tentunya hal ini akan membuat kita ikut memiliki empati yang tinggi terhadap situasi dan kondisi dari tokoh tersebut, apalagi sudah dikaitkan dengan orang-orang nyata di sekitar kita, sehingga ketika kita semakin banyak membaca sebuah buku sehingga mampu meningkatkan literasi baca tulis kita, di sanalah akan tercipta rasa empati, rasa memiliki, rasa persaudaraan seperti itu. Manfaat yang kelima itu menguasai literasi baca tulis akan menjadi dasar menguasai literasi lainnya. Nah, sebenarnya terdapat 6 literasi dasar yang telah disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015. Nah, sementara itu literasi dasar yang pertama yaitu literasi baca tulis yang harus dikuasai dengan baik terlebih dahulu sebelum menguasai literasi lainnya. Karena penguasaan literasi baca tulis yang baik itu akan dapat membantu kita dalam menguasai literasi lainnya. Nah, berkat kemampuan literasi baca tulis yang mumpuni, yang memadai, kita sebagai individu, masyarakat tentunya tidak akan terombang-ambing oleh beraneka ragam informasi yang datang secara terus-menerus, dan kita juga akan dapat menyaring itu yang mana informasi yang perlu kita percayai, yang mana itu informasi yang
eh, tidak kita percayai, ikuti seperti itu. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari literasi baca tulis. Sebenarnya masih banyak manfaat literasi baca tulis yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga ayo kita tingkatkan literasi baca tulis kita agar kita dapat menjadi individu yang berkualitas, yang mampu memahami semua informasi yang datang dan mampu menyerap informasi dan juga mengimplementasikan apa yang telah kita ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Baik, pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, mari kita bahas tentang tujuan gerakan literasi baca tulis. Gerakan literasi baca tulis ini merupakan program yang sangat baik untuk diterapkan di sekolah, karena literasi baca tulis bukan hanya sekedar siswa dapat membaca dan menulis saja, tetapi siswa dapat memahami apa bacaan yang telah dibaca dan dapat mendeskripsikannya dalam sebuah tulisan. Nah, maka dari itu, apa saja tujuan gerakan literasi baca tulis? Mari kita bahas. Nah, teman-teman sekalian, tujuan pertama dari gerakan literasi baca tulis ini adalah membentuk budaya literasi. Coba kita bayangkan, jika semua sekolah melaksanakan program literasi baca tulis ini, misalnya, siswa wajib untuk membaca minimal 1 buku dalam sehari, atau siswa dapat membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran, lalu akan menyampaikan pendapatnya di kelas masing-masing. Nah, jika hal tersebut terus dilaksanakan, maka akan membentuk budaya literasi yang baik, sehingga kemampuan itu tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, melainkan dapat diterapkan di luar lingkungan sekolah. Jika budaya literasi tersebut sudah ada, maka akan meningkatkan insan literat. Karena dengan kemampuan literasi baca tulis ini, kita akan mampu meningkatkan pengelolaan pengetahuan baca tulis. Perlu diketahui, literasi baca tulis bukan hanya untuk siswa tersebut bisa membaca dan menulis saja, tapi siswa tersebut memahami apa yang dibaca, seperti siswa bisa membaca petunjuk jalan, atau siswa dapat membaca dengan tepat petunjuk penggunaan obat. Dan yang terakhir, menjadi wadah untuk menemukan strategi baca dan menulis. Teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai tujuan gerakan literasi baca tulis. Nah, selain itu, bagaimana cara mengembangkan kemampuan literasi baca tulis jika program literasi tersebut tidak bisa atau sulit dikembangkan di sekolah? Mari kita diskusi bersama-sama. Berikut beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan literasi baca tulis siswa khususnya di lingkungan sekolah. Yang pertama, sediakan sudut baca yang menarik dan nyaman di kelas agar siswa dapat membaca dengan bebas. Misalnya, guru dapat mengajak siswa untuk membuat ruangan pojok baca di kelasnya masing-masing yang dihias sedemikian rupa sekreatif mungkin agar siswa memiliki motivasi untuk membaca di lingkungan sekolah. Lalu, adakan juga kegiatan yang membangkitkan minat baca seperti misalnya, tadi kita sudah membuat pojok baca, lalu dalam pojok baca tersebut kita juga adakan klub buku atau pertukaran buku. Siswa nantinya akan dapat menukarkan bukunya dengan kakak kelas atau adik kelasnya. Lalu, buat diskusi kelas agar siswa dapat menyampaikan ide dan meningkatkan pemahaman materi dari bacaan yang telah dibaca. Beri juga kesempatan siswa untuk menulis kreatif berupa puisi, pantun, cerita pendek, dan lain sebagainya. Lalu ajarkan juga proses merencanakan, menyusun draft, merevisi, dan menyunting sebuah tulisan. Berikan juga umpan balik dari tulisan-tulisan yang telah dibuat oleh siswa. Lalu, gunakan juga komputer, laptop, tablet untuk mengakses sumber-sumber online. Nah, perlu diketahui, dalam mengaplikasikan teknologi
harus sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolah dan sesuai dengan keadaan di kelas tersebut dan sesuai juga dengan karakteristik peserta didik. Lalu, ajarkan siswa membaca dengan kritis dan menganalisis berbagai jenis tes. Lalu, fokus pada kemampuan siswa untuk mengevaluasi informasi, mengidentifikasi perspektif, hingga membangun sebuah argumen. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi baca tulis adalah kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik secara tersirat maupun tersurat, guna mengembangkan ilmu pengetahuan. Melalui terampil dalam literasi baca tulis, manusia secara individu akan memperoleh kehidupan yang lebih berkualitas dan kebijaksanaan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Itulah pentingnya memahami literasi baca tulis. Penting diketahui, literasi baca tulis bukan hanya kita dapat bisa membaca dan menulis, tapi kita dapat memahami apa yang kita baca. Ayo kita tingkatkan literasi baca tulis kita agar kita terhindar dari berita hoax yang merugikan diri kita sendiri.